Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan praktik mandiri mengenai injeksi intrakutan, intramuskular, pemberian obat sublingual, vaginal, dan pemberian obat tetes mata. Nah, sebelum melakukan tindakan, sebelumnya saya akan melakukan review rekam medik pasien. Setelah itu, saya akan menyiapkan alat-alat. Di sini saya menyiapkan alatnya sekaligus untuk 5 tindakan. Di sini alatnya ada sharp container, ada perlak, ada spuit, ada kapas alkohol, ada tisu, kemudian ada tempat bak kom steril untuk tempat spuit, kemudian ada sarung tangan, ada obat injeksi, ada obat sublingual, obat vaginal, obat tetes mata, kemudian ada Aquades, ada hand wrap atau cairan antiseptik, kemudian ada bengkok. Dan di sini juga ada lembar obat untuk pasien. Setelah menyiapkan alat, selanjutnya saya akan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu Irma ya Bu. Usianya 40 tahun. Bisa tolong disebutkan Bu tanggal lahirnya? Baik, perkenalkan Bu, saya Nurse Firsta Hilwa yang hari ini berdinas pagi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Hari ini saya akan memberikan obat tetes mata, memberikan obat yang akan dimasukkan melalui lubang vagina Ibu, kemudian memberikan obat yang akan saya letakkan di bawah lidah Ibu, kemudian injeksi intramuskular atau nanti saya akan menyuntikkan obat di lapisan otot Ibu, kemudian injeksi intrakutan atau nanti saya akan menyuntikkan obat di bawah permukaan kulit Ibu, tujuannya untuk mengetahui apakah Ibu ada alergi antibiotik atau tidak. Nah, untuk waktu tindakannya kurang lebih 30 menit Ibu untuk semua tindakan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, selanjutnya saya akan menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah menutup sampiran, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan. Menggosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, lalu ujung-ujung jari secara bergantian. Setelah melakukan cuci tangan, selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah obat yang diberikan sudah benar atau belum. Baik Ibu, di sini bisa Ibu lihat ya Bu, berdasarkan catatan keperawatan, obat yang akan diberikan pertama obat tetes matanya jenis ini ya Bu, Rohto. Kemudian untuk obat vaginalnya ini ya Bu, sesuai dengan yang ada di catatan keperawatan. Kemudian obat yang akan diletakkan di bawah lidahnya ini ya Bu obatnya. Kemudian untuk obat injeksinya pun ini sesuai ya Bu, semuanya sesuai yang ada di catatan keperawatan dan sesuai juga dengan instruksi dokter. Kemudian untuk tanggal kadaluarsanya bisa Ibu lihat tadi ya Bu di kemasan obatnya, yaitu tahun 2023. Jadi insya Allah obat ini aman untuk digunakan. Nah Bu, setelah itu selanjutnya saya akan melakukan desinfeksi pada tutup Aquades. Yang pertama saya akan memulai penyuntikan intrakutan. Di sini saya lakukan desinfeksi menggunakan kapas alkohol, lalu buang di bengkok. Setelah itu lakukan aspirasi menggunakan spuit yang 10 cc atau sesuai dengan jumlah ukuran botol. Lalu buang bungkusnya di tempat sampah. Misalnya ini sudah dibuka tutup jarumnya, tapi ini tidak saya buka beneran. Kemudian kita lakukan aspirasi sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Setelah lakukan aspirasi, kemudian tutup kembali jarum suntiknya, letakkan sementara di kom. Selanjutnya kita desinfeksi botol antibiotik. Kemudian kita buka tutup spuitnya, lalu kita masukkan Aquades ke dalam botol antibiotik.
Nah, setelah seperti ini, selanjutnya ini bisa kita buang jarumnya karena tidak dibutuhkan lagi. Setelah itu kita aspirasi menggunakan spuit 1 cc. Sebelum dilakukan aspirasi, kita kocok terlebih dahulu agar tercampur secara sempurna. Setelah dikocok, kemudian sudah tercampur secara merata, kemudian kita lakukan aspirasi cairan antibiotik sebanyak 0,1 cc. Setelah itu kita lakukan aspirasi lagi dengan menggunakan Aquade sebanyak 0,9 cc. Nah, seperti ini. Jika sudah, lalu kita tutup kembali, lalu letakkan spuit di kom steril. Setelah itu, selanjutnya kita memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, setelah memasang sarung tangan, selanjutnya kita tentukan area injeksi. Saya akan menyuntikannya di lengan pasien, lengan bawah pasien. Setelah itu, saya akan memasang perlak. Saya menggantinya dengan handuk kecil. Kemudian, atur posisi pasien senyaman mungkin. Kemudian, setelah itu, pastikan area injeksi ini terbebas dari baju ataupun selimut ataupun kain sehingga tidak mengganggu saat kita melakukan penyuntikan nanti. Kemudian setelah itu kita lakukan desinfeksi menggunakan kapas alkohol pada area penyuntikan. Kemudian setelah itu kita regangkan kulit pasien seperti ini. Kemudian kita buka spuitnya, tutup spuitnya, lalu kita tusukkan dengan teknik intrakutan di mana lubang jarum menghadap ke atas dan membentuk sudut 10-15 derajat. Bisa dipegang spuitnya seperti ini. Lalu saat akan melakukan penyuntikan, kita komunikasikan kembali dengan pasien. Ibu, saya akan menyuntikkan obatnya ke tubuh ibu. Jadi saat ibu merasa sakit, ibu bisa tarik nafas yang panjang ya bu, tangannya jangan ditarik. Kita mulai ya bu, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita suntikan seperti ini, lalu kita dorong secara perlahan sampai timbul ada gelembung kira-kira ukuran 6 mm. Nah, setelah itu kita cabut, kita tutup kembali jarumnya, lalu kita copot needle-nya ini atau jarumnya, kita buang di sharp container, kita buang ininya di sampah medis. Setelah itu kita lingkari tangan pasien atau area yang tadi menggelembung tersebut, lalu tuliskan jam pemberian skin test. Setelah itu, setelah kita catat jam, selanjutnya kita jelaskan pada pasien bahwa setelah 15 menit kita akan datang kembali untuk mengecek apakah reaksi yang ditimbulkan pada tubuh pasien setelah diberikan tes antibiotik. Baik ibu, setelah saya menyuntikkan, nanti saya tinggal selama 15 menit ya bu, dan nanti saya akan kembali lagi untuk melihat reaksi apa yang ditimbulkan dari antibiotik yang sudah saya suntikan. Nah bu, selama saya tinggal, nanti area penyuntikannya jangan digaruk ya bu. Oke, paham ya bu? Nah, selanjutnya saya akan melepas sarung tangan. Selanjutnya saya akan merapihkan pasien dan merapihkan alat. Kemudian
kita lanjut ke tindakan yang kedua, yaitu intramuskular. Saat penyuntikan intramuskular, yang pertama kita lakukan desinfeksi pada botol obat. Bersihkan dengan kapas alkohol. Kemudian buka spuit, buang bungkusnya di bengkok. Setelah itu kita buka tutup jarumnya, lalu kita aspirasi sesuai dosis yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu kita bebaskan udara yang ada di dalam spuit dengan cara menyentil-nyentilnya seperti ini. Setelah itu kita tutup kembali, lalu kita pakai sarung tangan. Karena di sini saya sudah pakai sarung tangan, maka selanjutnya kita letakkan saja spuitnya di kom steril. Lalu kita lanjut ke pemilihan lokasi injeksi. Yang pertama, saya akan menginjeksinya di bagian lengan atas pasien. Terus selanjutnya saya akan memasangkan perlak di bawah tangan pasien. Setelah memasang perlak, selanjutnya saya akan memposisikan pasien senyaman mungkin. Setelah itu saya akan melakukan desinfeksi pada area penyuntikan. Setelah melakukan desinfeksi, saya akan menyuntikkan obatnya dengan teknik intramuskular, yaitu membentuk sudut 72 derajat sampai dengan 90 derajat. Bu, saat saya menyuntikkan obatnya, tarik nafas yang panjang ya, Bu. Mohon maaf jika agak sedikit sakit. Nah, saat menyuntikkan, kita cubit sedikit bagian penyuntikan yang akan kita suntikan obat seperti ini. Bu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suntikan sampai jarum masuk semua, lalu kita dorong obatnya. Setelah itu kita cabut. Setelah itu langsung kita tutup jarumnya, langsung kita buang jarumnya ke sharp container, lalu buang ke sampah medis. Setelah itu selanjutnya memijat atau memesej area yang sudah dilakukan penyuntikan tadi dengan gerakan memutar seperti ini. Setelah itu lepas sarung tangan, rapihkan pasien, rapihkan alat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang tindakan ketiga, yaitu pemberian obat secara sublingual. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan obat. Nanti obatnya akan diletakkan di bawah lidah Ibu ya, Bu. Nah, Ibu, sebelumnya saya akan mengkaji terlebih dahulu mukosa atau tekanan darah pasien. Mukosa dan tekanan darah pasien. Nah, setelah itu saya akan menawarkan pada pasien ingin meletakkan obatnya secara sendiri atau perlu saya bantu. Bu, Ibu obatnya mau Ibu letakkan sendiri di bawah lidah Ibu atau perlu saya bantu, Bu? Dibantu aja. Oke, saya bantu ya, Bu. Pertama, buka bungkusnya, lalu anjurkan pasien untuk membuka mulut dan mengangkat lidahnya. Bu, mulutnya dibuka ya, kemudian lidahnya diangkat. Saya akan membuka bungkusnya, lalu buang bungkusnya ke bengkok, kemudian letakkan obatnya di bawah lidah pasien. Ini saya letakin ya, Bu. Nah, setelah itu karena di sini boneka tidak memiliki lidah, jadi saya letakkan di sini boneka. Nah, setelah itu, Bu, lidahnya bisa diturunkan kembali, mulutnya bisa ditutup lagi ya. Nah, setelah itu, Bu, selama Ibu diberikan obat di bawah lidah, Ibu jangan minum dulu ya, Bu. Nah, sampai waktunya kurang lebih 10 menit. Paham ya, Bu? Setelah itu, misalnya ini sudah 10 menit, lalu saya akan
membuang sampah ke tempat sampah, membuka sarung tangan dan merapikan pasien dan merapikan alat. Nah, selanjutnya lanjut ke tindakan yang keempat, yaitu pemberian obat vaginal. Baik, Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan obat yang akan dimasukkan ke vagina Ibu. Nah, untuk posisinya lutut Ibu ditekuk ya, Bu, atau posisi dorsal recumbens. Posisinya ditekuk, kemudian nanti saya akan membersihkan terlebih dahulu vagina Ibu, dan mungkin Ibu akan merasa sedikit terganggu ya, Bu, mohon maaf. Tapi insya Allah privasi Ibu pasti aman karena saya sudah menutup sampiran, jadi tidak ada orang yang melihat tindakan yang akan saya lakukan. Setelah itu saya akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Di sini menggunakan, karena di sini kapasnya habis, jadi saya menggunakan tisu. Di sini ada kapas, kemudian ada dekatkan bengkok, dan pasang perlak di bokong pasien. Bu, mohon maaf, bokongnya diangkat sedikit ya. Nah, setelah itu kita lakukan vulva hygiene. Mulai dari buka labia mayora, mulai dari bagian labia mayora terjauh, buang di bengkok, kemudian kapasnya, kemudian labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, kemudian klitoris sampai anus. Nah, setelah itu rapihkan alat-alatnya kembali. Nah, kemudian setelah melakukan vulva hygiene, selanjutnya yaitu saya akan membuka bungkus obatnya. Lalu setelah kita buka bungkus obatnya, kemudian buka labia mayora dan labia minora dengan menggunakan tangan yang non-dominan. Kemudian setelah kita buka, pastikan lubang vaginanya terlihat. Setelah lubang vaginanya terlihat, lalu kita masukkan obatnya kira-kira 5 cm. Kemudian jangan lupa komunikasikan dengan pasien. Bu, saat saya memasukkan obatnya, Ibu tarik nafas yang panjang ya, Bu. Kita mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu, setelah obat dimasukkan, lalu posisikan pasien miring. Bu, posisinya sekarang kakinya bisa diluruskan, lalu Ibu bisa miring ya, Bu. Nah, lalu ambil perlak, kemudian jelaskan pada pasien untuk tetap dalam posisi miring kurang lebih 10 menit. Bu, karena saya sudah memasukkan obatnya ke lubang vagina Ibu, jadi Ibu posisinya miring dulu ya, Bu, kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah itu, setelah 10 menit, lalu pasangkan kembali pakaian bawah pasien. Lalu kita tanyakan bagaimana perasaan pasien. Bu, gimana perasaannya setelah saya berikan obat vaginanya? Semoga cepat sembuh ya, Bu. Semoga keluhan Ibu cepat berkurang. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjut ke tindakan yang selanjutnya, yaitu pemberian obat tetes mata. Pada pemberian obat tetes mata ini, yang pertama kita yang tadi seperti yang pertama saya lakukan, yaitu mengecek kelayakan obat dan obatnya sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah itu posisikan pasien duduk atau tiduran dengan kepala menengadah. Kemudian setelah itu kita bersihkan dahulu mata pasien dengan menggunakan tisu. Bu, saya akan bersihkan dahulu ya, Bu, matanya. Setelah bersihkan,
Lalu tarik bagian bawah mata pasien seperti ini. Nah, lalu anjurkan pasien untuk melihat ke atas untuk pasien dengan kesadaran yang normal. Namun jika pasien yang tidak sadar atau mengalami penurunan kesadaran, bisa kita tarik bagian bawah dan atas matanya seperti ini. Seperti ini. Kemudian setelah itu bisa kita ambil obat tetes matanya dengan tangan yang dominan, kemudian kita letakkan atau teteskan obat mata sesuai dengan instruksi dokter. Setelah itu menyuruh pasien untuk menutup matanya dan sambil menggerak-gerakannya. Ibu, matanya ditutup ya Bu, bisa sambil digerak-gerakan Bu matanya, karena udah saya tetesin ya Bu obat matanya. Nah, setelah itu selanjutnya jika saat diberikan obat tetes tentunya obatnya pasti akan keluar bagian mata. Kita bersihkan menggunakan tisu seperti ini. Setelah itu kita jelaskan pada pasien bahwa tindakan sudah selesai. Nah, sebelumnya saya akan membuka sarung tangan terlebih dahulu. Buka sarung tangan di bengkok. Lalu lakukan cuci tangan menggunakan cairan antiseptik. Menggosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, lalu ujung-ujung jari. Setelah itu saya akan merapihkan pasien. Kemudian saya akan merapihkan alat-alat, membuang sampah yang dibengkok ke tempat sampah. Setelah itu saya akan menanyakan pada pasien bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan tersebut. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan semua tindakannya. Bagaimana Bu perasaannya? Alhamdulillah, maaf ya Bu jika agak sedikit tidak nyaman. Baik Ibu, sebelum saya tinggal, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Oh baik, jika tidak ada dan bila nanti Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa meminta tolong pada anggota keluarga Ibu untuk memanggilkan saya di ruang jaga atau memencet bel yang ada di samping kanan Ibu ya Bu. Baik, saya tinggal ya Bu. Wassalamualaikum.